Pada video kali ini masih tentang layout, tetapi pada kali ini kita akan membahas mengenai, grid system ya. Ini merupakan bagian ketiga dari, eee, layout untuk Bootstrap 4. Oke, kita masuk ke documentation ya, kita cari grid system. Oke, ya dia akan mengarahkan ke bagian grid yang ada di, menu layout ya. Nah, apa sebenarnya yang disebut sebagai grid system? Nah, jadi, ini adalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk mengatur posisi objek yang berada dalam sebuah layout dari, halaman web. Maksudnya adalah, andai misalnya teman-teman punya, eee, posisi layout yang, misalnya seperti membuat posting blog ya, yang berbentuk misalnya seperti card gitu ya. Biasanya dia tersusun dalam satu halaman itu misalnya ada bersusun 4 misalnya ya, atau bersusun 3 seperti ini, sebelah sini, kemudian di tengah dan sebelah kanan. Ada kalanya nanti jika teman-teman menggunakan perangkat dengan layar yang kecil, posisi yang bersusun 3 ya, bersusun berbaris 3 seperti ini tidak proporsional untuk dilihat melalui perangkat dengan layar kecil. Nah, artinya sebaiknya, posisinya ini tidak berjajar atau berderet 3 seperti ini, melainkan dia, mmm, turun ke bawah ya, menjadi bersusun 3 ke bawah, seperti itu, ya. Jadi, fungsi dari grid ini sebenarnya adalah mengatur pada saat kapan posisi tersebut akan berjajar 3 ke samping seperti ini, kemudian pada saat ukuran berapa nanti dia akan berjajar turun ke bawah, untuk lebih menyesuaikan dengan ukuran layar yang digunakan, seperti itu. Nah, untuk ukuran-ukurannya ya, di dalam grid system ini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa kunjungi menggunakan menu grid option di sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Bootstrap sudah menyediakan, ukuran dan, kelas-kelasnya ya, yang bisa kita manfaatkan nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Yang pertama, dia adalah extra small, kemudian small, medium, large, dan extra large. Di sini, ini memiliki yang namanya container, sehingga nanti kalau kita set misalnya kita menggunakan yang small ya. Pada saat ukuran lebih dari ya 576 ya dia menggunakan, eee, ukuran sekian kontainernya ya. Kalau misalnya menggunakan ukuran medium, kontainernya sekian dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya, kolom yang ada pada grid itu dalam Bootstrap ini, itu totalnya adalah 12. Artinya jika semua, konten yang ingin digunakan, itu harus diletakkan dalam ke-12 kolom ini. Contoh ya, kita membuat sebuah kolom berjajar 3 seperti ini, berderet 3 sama rata, artinya rumusnya adalah 12 ya, 12 dibagi 3. Dapatlah hasilnya adalah 4. 4 itu nanti akan digunakan ketika kita membuat sebuah kodenya. Kita harus meletakkan dia menjadi misalnya call 4 atau call SM4. Jika kita buat call SM4 sebanyak 3 buah, artinya nanti, Bootstrap akan otomatis membagi sebuah kolom-kolom tadi menjadi 3 buah bagian dengan, masing-masing kolomnya itu terdiri dari 4 satuan ya. Yang satuan pertama berukuran 4, satuan kedua ukuran 4 juga, dan yang ketiga juga berukuran 4. Sehingga totalnya 4 kali 3 menjadi 12, seperti itu. Baik, eee, Bootstrap ini memiliki, kelebihan dalam hal dia mengkalkulasi atau menjumlahkan dari ke total kolomnya. Jika ukuran yang kita buat itu kita inginkan sama rata. Maksudnya seperti ini, andai teman-teman membuat sebuah kolom ya, 4 buah berjajar sama rata.
Kita tidak perlu lagi meletakkan angka di belakangnya, melainkan hanya menggunakan call sebanyak 4 buah seperti ini, dan nanti Bootstrap akan menggenerate otomatis ya, menjadi 4 buah kolom dengan sama rata, tanpa kita menggunakan angka di belakangnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi, jika teman-teman ingin membuat sebuah kolom yang berbeda ukurannya atau satuannya, tentu saja harus didefinisikan. Misal, di area sebelah kiri kita hanya bikin 2 kolom ya, 2 kolom berjajar ke kanan gitu ya. Pertama ini lebih besar, misalnya sekitar 8, artinya kita harus set di sini call 8. Kemudian di sebelah kiri kita sudah set 8, sehingga di sebelah kanan kita set sisanya yaitu 4. Andai nanti misalnya di sebelah kiri 9, berarti di sisanya adalah di set sebelah kanannya adalah 3 seperti itu ya. Jadi totalnya adalah 12. Itu ketentuan dalam penggunaan call. Kemudian kita bahas tentang kapan saatnya kita menggunakan SM, MD gitu ya, dan seterusnya tadi XL dan LG. Nah, tentunya di sini harus diketahui juga tadi ukurannya pada saat kapan kita ingin berubah menjadi sebuah tampilan yang bersusun ke bawah misalnya, atau tetap berjajar horizontal ke samping. Nah, kita tadi kembali ke grid option. Nah, kalau kita misalnya ingin gunakan ukuran, kita set MD. Pada saat kapan dia akan mengecilkan kontainernya gitu ya, dengan ukuran sekitar 720 piksel ini, pada saat ukuran 768 piksel ya. Sehingga nanti misalnya kita punya objek yang bersusun 4 pada ukuran yang lebih kecil atau yang lebih besar ya dari ukuran ini gitu ya. Pada saat layarnya ukuran sekian, kontainernya menjadi lebih kecil. Makanya kita menggunakan call MD ya. Oke, kita coba saja untuk membuat sebuah layout dengan objek gitu ya. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code ya. Kita lanjutkan di dalam project sebelumnya yang kita buat. Kita letakkan di bagian bawah Jumbotron ya. Kita buat sebuah call atau kolom. Yang perlu diperhatikan, ketika kita membuat sebuah kolom, kita wajib membuatkan juga yang namanya row. Karena otomatis walaupun hanya satu kolom, kita harus membuatkan row di sana. Sama halnya ketika kita membuat sebuah table. Nah, kalau teman-teman tidak asing dengan cara membuat table ya, table itu kan kalau kita set di sini harus menggunakan TR dulu ya, baru di dalamnya adalah TD. Di mana TR ini itu adalah mendefinisikan baris atau row-nya, baru nanti di dalamnya adalah kolom-kolomnya. Misalnya ada 2 kolom di sini. Jadi di sini adalah 1 baris, 2 kolom. Nah, sama halnya dengan grid tadi, grid system. Kalau kita ingin membuat kolom, kita harus juga membuatkan row. Tapi bedanya kalau tadi berupa tag, nah di sini di grid itu berupa kelas. Nah, kita buat sebuah kelas bernama row. Oke. Ya. Saya menggunakan emmet ya. Kemudian di dalam row baru kita buat kolom-kolomnya. Misalnya adalah 2 dulu. 2 buah kolom, call gitu ya. Karena kita akan buat 2 kolom sama rata, tadi saya bilang tidak perlu menggunakan angka di belakangnya. Sehingga kita langsung saja seperti ini, call ya. Misalnya di sini kita set lorem 10 ya, atau kita kasih paragraf dulu. Paragraf kemudian lorem 10. Kemudian bikin satu lagi call gitu ya. Kita set dengan paragraf lagi lorem 10. Oke. Kita hapus saja bagian ini. Nah, di sini kita sudah punya 2 buah kolom di dalam 1 buah baris ya. Nah, di mana masing-masing kolomnya ini memiliki ukuran yang sama rata nantinya dengan 2 posisi kolom ya, kiri dan kanan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini dia hasilnya. Bagian ini yang berada di atas, Jika kita letakkan pada posisi atas, dia otomatis menjadi yang di sebelah kiri. Kalau kita letakkan di bawahnya, dia mengikuti. Jadi dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, tadi jika misalnya kita ingin membuat 4 kolom
dengan sama rata, artinya kita tinggal tambahkan saja lagi ya dengan seperti ini. Kemudian kita buat seperti ini. Lorem 10. Oke. Oke. Nah, dia 4 kolom sama rata. Kalau kita kecilkan, dia tidak akan berefek apa-apa karena kita belum melakukan set di sana. Set menggunakan breakpoint yang ini tadi. Ya. Kita belum gunakan. Nanti dulu ya. Nah, kasus berikutnya, kalau ini kebetulan 4 kolom sama rata. Andai tadi kita ingin membuat sebuah kolom yang posisinya seperti ini nih. Yang ini ya. Misalnya sebelah kiri 8, sebelah kanannya 4. Artinya kita gunakan seperti ini. Ya, saya hapus dulu. Di sini kita tadi taruh 8 dan di sini kita taruh 4. Dia akan menyesuaikan sehingga ukurannya lebih lebar. Jadi di sini mulainya. Loremnya kita ganti misalnya menjadi lorem 30. Jadi kelihatan nih batasnya. Kemudian kalau kita kecilkan, ya dia tidak akan berpengaruh apa-apa karena kita belum set breakpoint. Nah, jika teman-teman ingin melakukan set breakpoint, yang harus dilakukan adalah melihat tadi poinnya, ya, poin dari breakpointnya itu di ukuran berapa pixel. Contoh, misal teman-teman ingin mengubah kontainernya menjadi susun ke bawah itu pada ukuran sekitar 540 gitu ya. Berarti kita set menggunakan ini dan seterusnya. Contoh kita pakai ukuran yang MD. Jadi kita letakkannya seperti ini. Kita letakkan di sini MD, kemudian di sini juga MD. Kita lihat tadi pada 768 kurang lebih ya. Ya, masih kita inspect elemen. Kita masuk ke tampilan ini. Bentar. Ya. Kita lihat di sini ukurannya ada di sebelah sini ya, di pojok kanan atas. Pada saat ukurannya masih lebih dari 700-an gitu ya, dia masih pada posisi call 8, call 4. Tapi jika kita set sekitar di bawah dari ukuran 700-an itu, nah dia akan menjadi berubah ke bawah. Nah, oke, perhatikan yang bagian ini saja. Oke, kita lihat. Nah, di sini perubahan yang terjadi. Artinya ini mirip pada saat kita menggunakan media query kemarin juga, mengambil breakpoint-nya. Tapi di sini khusus untuk mengatur layout dari objek yang kita letakkan di dalam halaman. Ya, itu pada saat kita menggunakan call MD. Kalau misalnya kita ingin menggunakan yang bagian SM, misalnya kita tinggal gunakan ganti saja di sini. Ya, SM. Kita balik misalnya ini yang 4, ini yang 8. Oke, tidak masalah. Kita lihat. Ya, seperti ini misalnya. Yang bagian 4 sebelah kiri, yang bagian 8 sebelah kanan. Ketika kita kecilkan di ukuran 500 ke bawah tadi yang SM ya, nah dia akan menjadi turun ke bawah, menjadi objek bersusun ke bawah gitu ya. Nah ini adalah penggunaan grid system pada Bootstrap.